di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia API. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah di samping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat, juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka panjang menengah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diterbitkan pada 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Untuk selanjutnya, rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan fikih muamalah dasar perbankan syariah? Kedua, apa yang dimaksud dengan riba dalam konteks perbankan syariah? Tujuannya, mengetahui tentang pengertian fikih muamalah dan prinsip-prinsipnya. Mengetahui fikih muamalah dan perubahan sosial sekarang ini, mengetahui pengertian riba dan hukum riba berdasar pendapat para ahli juga, mengetahui macam-macam riba, bagaimana pelanggaran riba dan dalam Al-Quran dan pandangan Islam terhadap bunga bank, mengetahui hikmah diharamkannya riba. Untuk selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan umum. Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan pada buku Fikih Ekonomi Syariah karya Dr. Rojalinda MAG, terdapat arti dari fikih muamalah, yaitu kalimah idafi atau kata majmuk yang terdiri dari fikih dan muamalah. Fikih secara bahasa artinya al-fahmu, yaitu pemahaman yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, dalam buku ini juga dijelaskan tentang riba yang secara bahasa yaitu ajiadah, diartikan sebagai tambahan. Cara-cara yang sering diaplikasikan adalah pemberian pinjaman atau hutang yang berujung pada persyaratan tambahan keuntungan saat pelunasan pinjaman. Sekilas nampak Allah telah membedakan antara riba dan jual beli dengan firman-Nya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, landasan teori. Teori pertama tentang fikih muamalah. Menurut Ibnu Abidin, seperti yang dikutip Muhammad Usman Syabil, muamalah itu meliputi 5 aspek, yaitu pertukaran harta, pernikahan, perselisihan, amanah, dan harta warisan. Sesuai dengan pengertian muamalah dalam arti luas di atas, cakupan muamalah sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Yang dibahas dalam fikih muamalah ini tentang pertukaran harta yang akan dikaitkan ke bank. Teori kedua tentang riba. Menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Bunga Bank Itu Haram, menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Hal yang mendasari diharamkannya karena pada data sejarah menunjukkan bahwa yang banyak dominan dan banyak terjadi di era jahiliyah justru bunga komersial yang terjadi di antara pedagang dan investor, dan Rasulullah melarang sistem tersebut. Itulah landasan teori yang kami gunakan. Untuk lebih jelasnya kami akan bahas di bab berikutnya. Perbankan Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan serta kemaslahatan. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal. Pembahasan yang pertama mengenai dasar perbankan syariah yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah adalah kata majmu
yang terdiri dari fikih dan muamalah. Fikih secara bahasa yaitu al-fahmu, yaitu pemahaman yang mendalam. Sementara itu muamalah secara bahasa adalah mufa'alah fi al-amal, yang artinya saling melakukan pekerjaan. Jadi intinya fikih muamalah adalah hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan manusia lainnya mengenai keduniaannya. Contohnya transaksi jual beli, terus sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Muamalah juga bisa disebut dengan ilmu fikih Islam dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip muamalah ada mubah, halal, sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan masyarakat. Lalu ada asas manfaat, asas kerelaan, niat, dan asas tolong menolong. Prinsip-prinsip itu artinya mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudorotan bagi manusia. Pada dasarnya, prinsip ini merupakan prinsip utama dari syariat Islam. Muamalah dan perubahan sosial. Dengan adanya perubahan zaman akan membawa pengaruh terhadap perubahan kebutuhan manusia. Contohnya dalam bentuk investasi pada zaman dahulu adalah investasi dengan menggunakan uang dan emas, dengan menggunakan akad, mudorobah, dan musyarakah. Pada zaman sekarang, investasi tidak hanya menggunakan uang atau emas saja, tetapi sudah dilakukan dalam bentuk sekuritas seperti saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Jadi bermacam-macam. Selanjutnya pembahasan mengenai riba dari perbankan syariah. Riba menurut bahasa adalah aziyadah yang berarti kelebihan atau tambahan. Sudah kita ketahui, riba hukumnya haram, yang pengaplikasiannya berujung pada tambahan keuntungan. Meskipun terkadang kelihatannya riba itu seperti perdagangan atau pinjaman uang, tetapi dalam ajaran agama Islam, riba itu sangat dilarang. Ada beberapa macam riba. Yang pertama itu riba nasiyah, sejenis transaksi dengan menggunakan barang yang sama dan kualitasnya pun juga sama, tetapi ada penangguhan waktu dalam pembayarannya. Jadi yang meminjam itu tidak bisa melunasinya dengan tepat waktu, jadi akan ada kenaikan dalam pembayarannya. Oke. Yang kedua yaitu riba fadhah. Jadi ada penambahan harta pada suatu akadnya. Jenis pembayaran barangnya itu sama, tapi yang membedakannya itu pembayaran kualitasnya. Riba yang selanjutnya yaitu riba yad. Itu sejenis jual beli yang mengakhirkan penyerahan barang yang ditukar. Jadi ada penundaan serah terima barang yang ditukarkan. Meskipun riba itu haram, tapi di balik keharamannya itu ada suatu hikmah, yaitu menjaga agar seorang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau salah. Lalu mengajarkan seorang muslim untuk supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih dan menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Baik, untuk kesimpulan dari pembahasan perbankan syariah yang membahas tentang fikih muamalah beserta ribanya, yaitu fikih muamalah adalah hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan manusia lain mengenai keduniaan seperti transaksi, sewa menyewa, dan lain-lain. Yang menjadi prinsip muamalah adalah mubah, halal, asas kerelaan, maslahat, niat, dan lain-lain. Sedangkan riba yaitu tambahan atau kelebihan yang hukumnya pasti haram, yang dimana menambah keuntungan dan keuntungannya itu dimanfaatkan sendiri, contohnya yaitu dari bunga. Nah, riba ada beberapa macam, yaitu riba nasiyah, riba fadhah, dan riba yad. Tapi di sisi lain, meskipun riba itu haram, tapi terdapat hikmah di balik keharamannya itu.